Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat informan, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Edi Aprianto di channel Ladang Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yang cukup menarik, yaitu apabila kita tidak membayar hutang kita, itu kita bisa dipenjara atau dikenakan tindak pidana atau enggak. Penasaran kan? Simak terus. Oke baik, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Ladang Informasi. Baiklah, kita langsung saja. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman saya yang bertanya kepada saya bahwasanya dia ada sangkutan dengan orang lain, yaitu dia meminjamkan uangnya kepada orang lain. Dan dia bercerita kepada saya dan bertanya apakah bisa dia melaporkan temannya tersebut ke pihak kepolisian dengan dasar tidak membayar hutangnya. Nah, disitulah saya membuat topik ini agar dapat memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semua agar lebih tahu apakah hutang itu termasuk tindak pidana atau bukan. Nah, oke, pada prinsipnya masalah pinjam-meminjam adalah masalah di ranah hukum perdata, sehingga tidak bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya yaitu adalah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 2 tersebut berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, jadi dalam pasal ini telah dijelaskan bahwasanya seseorang tidak dapat dipidana apabila dia tidak dapat membayar masalah hutang piutangnya. Selain pasal 19 tadi, ada beberapa putusan pengadilan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau jurisprudensi. Yang antara lain adalah yang pertama putusan Mahkamah Agung nomor register 93K/KR/1969 tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata. Yang kedua adalah putusan Mahkamah Agung nomor register 39K/PID/1984 tertanggal 13 September 1984 menyatakan hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata, yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan. Dan yang terakhir adalah putusan Mahkamah Agung nomor register 325K/PID/1985 tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan sengketa perdata tidak dapat dipidanakan. Nah, itu adalah dasar-dasar hukum bahwasanya hutang piutang itu tidak dapat dibawa ke ranah pidana karena dia sudah berada di ranah perdata. Setelah teman saya mengetahui hal tersebut, dasar-dasar hukumnya, terus dia ngomong bahwasanya dia ingin melaporkan bukan tentang hutang tetapi tentang penggelapan ataupun tindak penipuan. Jadi saya bilang bahwasanya pasal 372 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan, substansinya dari tindak pidana penggelapan dan penipuan tersebut adalah jelas berbeda. Karena tindak pidana itu harus ada yang namanya perbuatan dan ada niat jahat untuk terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut. Nah, jadi dia bingung bahwasanya bagaimana caranya agar uangnya tersebut dapat kembali. Untuk hal tersebut, saya menyarankan teman saya untuk segera mengajukan gugatan ke pengadilan tentang wan prestasi ataupun yang namanya ingkar janji ke pengadilan. Dasar hukumnya ini adalah pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Nah, jadi apabila sahabat dan temannya tersebut sudah memiliki tenggat waktu untuk melunasi hutangnya dan tidak juga dilunasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
yaitu dengan gugatan wan prestasi atau ingkar janji. Teman saya tersebut juga berbicara bahwasanya dia ingin meminta tolong saudaranya yang merupakan anggota kepolisian untuk membantunya dalam menagih hutang yang orang lain punya kepadanya. Dan di sini dengan jelas saya sebutkan bahwasanya anggota kepolisian itu memiliki aturan disiplin yang sangat ketat. Dan jangan sampai apa yang dilakukannya itu menjadi sebuah intimidasi bagi yang bersangkutan. Karena anggota kepolisian harus tunduk kepada disiplin anggota kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang huruf A, yaitu tidak boleh menjadi penagih piutang ataupun pelindung orang yang berhutang. Jadi anggota kepolisian itu tidak boleh menjadi seorang penagih hutang ataupun melindungi orang yang memiliki hutang. Dan di sini jelas bahwasanya mereka tidak bisa melakukan hal tersebut karena telah melanggar etika disiplin aturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tersebut. Kenapa? Karena apabila orang yang memiliki piutang ataupun dia melindungi orang berhutang, lawannya itu bisa melaporkannya karena merasa dirugikan ke divisi Propam Polri, dan pastinya anggota polisi tersebut akan mendapatkan sanksi dari atasannya. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk topik kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.